Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, in this opportunity, I would like to present my slide about task specification and my blueprint. So let's check this out. Well, so task specification, usually called specs, are generative explanatory document for the creation of task tasks. So, task specification ini adalah dokumen penjelasan generatif untuk pembuatan tugas uji. Nah, jadi ketika kita akan merancang test item kita, maka kita harus berpedoman pada test specification ini. Then specs are often called blueprint. Spek juga sering disebut sebagai blueprint. Then blueprint are used to build structures, and from blueprint, many equivalent structures can be erected. So, tasks can be classified based on different purpose. Jadi tes bisa diklasifikasikan berdasarkan perbedaan tujuannya. Nah, dalam kita merancang atau merencanakan tes item kita harus memperhatikan apa tujuan kita dalam menyusun tes itu. Kemudian setelah kita menentukan apa tujuan kita, selanjutnya kompetensi atau ability yang akan kita tes di dalam tes item itu tentunya dasarnya juga berbeda. Begitu juga termasuk konten dan its scopes-nya. Jadi misalnya tujuan kita itu untuk mengukur pemahaman siswa terhadap suatu pembelajaran, atau kita ingin mengukur ability siswa. Jadi dari purpose kita itu kita bisa memikirkan scope-nya tuh sampai mana, batas-batas scope-nya, kemudian juga kontennya apa yang ada, batasan kontennya apa aja yang termasuk dalam scopes itu, atau sesuai dengan tujuan kita dalam merancang tes item tersebut. Next, what is the task component of specification? The task component of specification is a written document that provides essential background information about the plain exam program. Nah, jadi dalam test specification ini komponennya adalah sebuah dokumen tertulis yang memberikan informasi mengenai latar belakang penting tentang program ujian yang direncanakan. Nah, jadi ketika kita merencanakan program ujian atau test item kita itu, kita berpedoman pada blueprint ini. Next, about specs. Tell us the nuts and bolts of how to price the test item, how to structure the test layout, how to locate the passages, and more importantly, they tell us the rationale behind the various choices that we make. Jadi di dalam specs ini kita diajarkan bagaimana untuk memprice the test item, bagaimana untuk menyusun test layoutnya atau tata letaknya, kemudian bagaimana menemukan bagian-bagiannya, dan yang paling penting ia memberitahukan kepada kita rasional di balik various choices, berbagai macam pilihan yang kita buat. Selanjutnya, next, I make a note about the differences about test specification and test plan, because these two terms are different. The first, test specification, is a detailed summary of what scenarios will be tested. Meanwhile, test plan is a collection of a test specification for a given area. Nah, jadi test specification ini adalah summary detail mengenai skenario
mengenai skenario yang akan kita tes, mengenai skenario mengenai tes yang akan kita lakukan. Kemudian juga bagaimana mereka akan dites, seberapa sering mereka akan dites, dan begitu seterusnya. Sementara test plan ini adalah sebuah koleksi dari semua test specification untuk sebuah area tertentu. Next, test specification cornerstones. Jadi landasan dari test specification itu terdiri dari 7 poin. Yang pertama, the first is validity, reliability, practicality, washback, authenticity, transparency, and scroll reliability. Next, in test specification, it have 6 points that yang harus kita perhatikan. The first is purpose, then time allotment, instruction, setting, definition of the construct, and characteristic of input and expected response. Jadi ke-6 poin ini harus kita perhatikan ketika kita merancang test item kita. Next, what is specs goals in a test? Jadi apa tujuan specs ini di dalam sebuah tes? The ultimate goals of a specs review is to build a stronger validity argument by identifying issues that might undermine the validity. Jadi tujuannya ialah untuk membangun argumen yang kuat mengenai validity dengan mengidentifikasi isu yang dapat yang mungkin mengganggu tingkat validity sebuah tes. The components of test specification for teaching skills. Jadi in English we have 4 skills: speaking, writing, reading, and listening. So these 4 skills are also will be measures in our test. And finally, I make a conclusion about my presentation. The first is blueprint is for creating test item. Jadi blueprint itu adalah pegangan kita atau acuan kita dalam membuat test item. Then ensure that item contain match objective or criteria to be assessed. Jadi setiap item konten yang kita buat dalam test item kita itu harus sesuai dengan tujuan atau kriteria yang akan kita nilai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blueprint. Jadi blueprint yang saya gunakan di sini ialah blueprint model A yang terdiri dari topics, cognitive domain, sama total item testnya beserta persentasenya. Oke, jadi topik itu diambil atau ditentukan dari kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang saya gunakan yang pertama yaitu untuk topik 1 pada kompetensi dasar 3.8 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, naratif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, jadi dari kompetensi dasar ini maka topiknya ditentukan yaitu malin kundang. Nah, kenapa topiknya malin kundang? Karena bisa dilihat di sini. Jadi pada kompetensi dasarnya ini yaitu terkait legenda rakyat. Jadi malin kundang ini adalah termasuk jenis legenda rakyat. Kemudian
dari topik itu kita masuk ke dalam kognitif domainnya, level-levelnya. Jadi pada topik Malin Kundang ini saya merancang sampai level 3, yaitu application. Kenapa? Karena dilihat dari kompetensi dasarnya itu ada terdapat kata membedakan. Jadi membedakan ini bisa masuk ke termasuk ke dalam level application. Kemudian dalam level C1 atau knowledge-nya itu saya akan membuat 5 test item. Untuk level C2-nya ada 6 test item, dan untuk level C3-nya ada 4 test item. Selanjutnya yaitu topik yang kedua mengenai self introduction, sesuai dengan kompetensi dasarnya, yaitu menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis pendek dan sederhana mengenai terkait jati diri. Nah, jadi untuk topik kedua ini kognitif domainnya hanya sampai C2, yaitu comprehension atau understanding. Nah, di sini untuk level C1-nya saya akan membuat ada 8 test item yang akan dirancang. Kemudian level 2-nya ada 7 test item yang akan dirancang. Kemudian setelah kita menyusun kognitif domainnya, kita hitung totalnya. Untuk topik Malin Kundang, total test itemnya ada 15, dan self introduction totalnya ada 15. Jadi kita bisa percentage-kan. Jadi total seluruh item test saya itu ada 30. Kemudian karena topik 1 ada 15 dan topik 2 ada 15, jadi percentage-nya ada 50%, 50%. Kemudian kita juga totalkan per levelnya. Jadi untuk level C1 untuk kedua topik ini ada 13 item, yaitu sekitar 44%, dan level C2-nya ada 13 item juga, sekitar 44%, dan level 3-nya C3-nya ada 4 item atau sekitar 2%. Nah, jadi angka-angka yang terdapat di dalam kolom cognitive domain ini adalah perkiraan kita mengenai banyaknya tes item atau jumlah soal yang akan kita buat di dalam tes item kita itu. Jadi angka-angka ini berdasarkan perkiraan kita mengenai berapa soal yang akan kita buat, dan sesuaikan antara topik dan juga level domainnya, level kognitifnya. Well, I think that's all for me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.